membangun sebuah fasilitas penelitian yang dinamakan dengan Universe 25, yang artinya alam semesta yang ke-25. Dispenser-dispenser ini selalu dicek dan diperhatikan biar nggak pernah kosong, jadi ada terus makanannya. Dan suhu ruangan pada Universe 25 itu dijaga tetap pada angka 20 derajat Celcius. Yang ada populasi tersebut malah akan punah, guys. Bagaimana jadinya jikalau suatu saat nanti umat manusia sudah tidak lagi berperang? Tidak ada lagi manusia yang merasa kelaparan karena stok makanan tersedia buat semua orang secara tidak terbatas dan ada untuk selama-lamanya tanpa mereka harus bekerja untuk mendapatkannya. Manusia juga tidak akan pernah mengalami kekeringan atau kehausan karena stok air melimpah ruah dan bisa diminum oleh semua orang, tersedia buat siapa aja, unlimited. Nggak ada lagi penyakit menular yang mengancam nyawa, nggak ada lagi predator yang bisa saja menyerang kita manusia. Pokoknya semua itu gratis alias dunia utopia. Kedengarannya kayak surga, tapi ini bukan cerita tentang surga. Ini adalah cerita tentang utopia yang mungkin ada di dunia ini, dunia yang kita jalani saat ini. Kedengarannya kayak, woi, nikmat mana lagi yang mau kita dustakan gitu kan ya? Semuanya udah ada dan tersedia begitu aja, nggak perlu capek-capek. Siapa sih yang nggak perlu susah-susah bekerja tapi bisa makan enak sambil rebahan setiap hari? Tapi ternyata ya guys, faktanya nggak sesederhana itu. Jadi pernah ada suatu eksperimen yang dilakukan di masa lalu tentang kondisi utopia dunia yang seperti itu. Yang hasilnya menyebutkan kalau semua hal yang udah kita sebutkan sebelumnya, yang seperti makanan, air, dan lain semacamnya itu tersedia secara unlimited untuk suatu populasi. Yang ada populasi tersebut malah akan punah, guys. Bukan cuma kematian satu atau dua individu doang, tapi punah, benar-benaran punah. Kalau kasusnya manusia, maka manusia tidak akan ada lagi di permukaan bumi. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah eksperimen psikologis yang dilakukan oleh seorang ilmuwan di masa lalu yang bernama John Calhoun, yang hasil penelitiannya melahirkan suatu istilah yang disebut dengan behavioral sync atau keruntuhan perilaku suatu individu atau sekelompok makhluk hidup. Mungkin sebagian dari kalian nggak akan setuju dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh John Calhoun, karena emang ya banyak sekali kontroversi terjadi dari masyarakat ketika hasil penelitian ini dipublikasi. Tapi kalau misalkan kalian setuju atau nggak setuju, kalian boleh komen aja di bawah. Pada tahun 1968, John B. Calhoun, yang merupakan seorang ilmuwan dan juga seorang etolog, membangun sebuah fasilitas penelitian yang dinamakan dengan Universe 25, yang artinya alam semesta yang ke-25. Kenapa angkanya 25? Nah, ternyata angka 25 ini merupakan urutan percobaan yang dilakukan oleh Calhoun, dan ini adalah percobaan yang ke-25. 24 percobaan sebelumnya itu selalu saja berakhir dengan tragedi. Ya, sebagai seorang etolog, penelitian yang dilakukan pasti terkait dengan perilaku makhluk hidup. Kalau ada tragedi yang terjadi, pasti tragedinya terkait perilaku atau akibat dari perilaku makhluk subjek hasil penelitiannya. Universe 25 ini pada dasarnya adalah suatu kota artifisial atau kota buatan yang didesain untuk sekelompok tikus percobaan yang dirancang dengan perhitungan matematika presisi untuk keberlangsungan kehidupan subjek penelitiannya. Kota ini dibuat ala-ala apartemen mewah berskala besar yang dibuat untuk para tikus. Ada lorong-lorong yang selalu dibersihkan, ada sarang-sarang yang begitu empuk bagi para tikus, dan dispenser makanan dan minuman yang selalu penuh untuk para tikus. Dispenser-dispenser ini selalu dicek dan diperhatikan biar nggak pernah kosong, jadi ada terus makanannya. Dan suhu ruangan pada Universe 25 itu dijaga tetap pada angka 20 derajat Celcius, nilai suhu yang nyaman untuk para tikus hidup dan berkembang biak. Mungkin secara tesis sebagai para tikus ini merupakan dunia yang sangat utopia gitu, dimana mereka hanya tinggal hidup, makan, minum, dan berkembang biak. Makanan ada, minuman ada, selalu dibersihkan, dan pastinya nggak ada predator yang akan memangsa mereka. Dan dalam dunia yang utopis ini ada satu hal yang emang pada dasarnya nggak akan pernah bisa diubah, yaitu luas sangkar yang akan ukurannya segitu-segitu aja. Ruangan itu didesain dengan dikelilingi oleh tembok baja. John Calhoun, sang peneliti, memulai eksperimen dengan memasukkan 4 pasang tikus ke dalam ruangan Universe 25 ini. Dan dari sini, fase pertama dari society atau kehidupan di Universe 25 akhirnya dimulai. Pada awalnya eksperimen ini dijalankan, sebagaimana yang kita prediksi, tikus-tikus ini hidup dengan damai dan makmur dalam sangkar ini. Mereka makan, mereka melakukan interaksi sosial, dan yang pastinya mereka berkembang biak secara eksponensial, secara masif. Fase pertama ini dinamakan oleh John Calhoun sebagai fase keemasan bagi para tikus. Dan setelahnya, setiap 55 hari, populasi tikus yang ada dalam Universe 25 itu berlipat ganda. Dari 8 jadi 16, dari 16 jadi 32, dari 32 jadi 64, dan begitu seterusnya hingga jumlah mereka rata
ratusan. Semua tikus-tikus ini terlihat bahagia, hidup damai dalam kemakmuran. Hingga suatu ketika jumlah mereka mencapai 600 ekor, kejadian aneh mulai terjadi dalam sangkar Universe 25. Laju pertumbuhan populasi tikus-tikus itu mulai melambat, dan ruangan yang awalnya terlihat begitu luas, sekarang mulai terasa sesak. Tikus yang secara natural seharusnya hidup dalam kondisi berkelompok-kelompok kecil, kini dipaksa bergesekan dan berinteraksi dengan banyak sekali individu dalam waktu singkat. Stres sosial mulai menyerang para tikus dan kekacauan mulai terlihat. Keruntuhan perilaku atau behavioral sync yang kita bahas di awal tadi secara sistematis mulai terjadi dan mulai meruntuhkan struktur sosial dunia utopis para tikus. Pejantan alfa yang seharusnya bertugas untuk melindungi wilayah mulai kelelahan karena terus-menerus harus bertarung dengan pejantan yang lain, yang jumlahnya ini nggak kehitung. Karena kelelahannya ekstrim, mereka pun akhirnya menyerah. Hal ini menyebabkan kekosongan kekuasaan. Ya, karena mereka adalah penjaga, mereka juga pemimpin dari suatu wilayah, dari suatu kolonis, dari suatu kelompok kecil. Tikus-tikus jantan mulai menunjukkan sikap yang hyper agresif. Mereka mulai membunuh satu sama lain, mengoyak dan membunuh tanpa alasan yang logis secara perilaku. Di sudut lain, ada para penjantan yang sepenuhnya sudah menyerah dan menarik diri dari society. Ketika ditindas atau digigit oleh musuh-musuhnya, mereka hanya pasrah begitu saja. Dan lebih tragisnya lagi terjadi pada tikus betina. Karena para penjantan gagal melindungi wilayahnya, para tikus betina ini mulai agresif untuk melindungi wilayahnya, menggantikan peran para penjantan. Menyebabkan tikus-tikus betina ini menjadi stres dan menghilangkan naluri keibuan yang seharusnya mereka miliki. Akibatnya, mereka mulai menelantarkan bayi-bayi mereka dan membiarkan sarang beserta bayinya dalam keadaan hancur. Kadang ada kalanya mereka membuang bayi-bayi mereka sendiri ke tengah-tengah lorong yang dingin. Atau yang lebih parahnya lagi, mereka melakukan kanibalisme dengan memangsa bayi-bayi mereka. Di tengah-tengah kekacauan ini, muncullah suatu kelompok tikus dengan perilaku yang lebih aneh lagi. John Calhoun memberikan mereka sebutan dengan The Beautiful Ones atau si rupawan. Kelompok tikus jantan dan betina ini karakternya aneh. Mereka lebih memilih untuk tidak terlibat dalam kekacauan. Mereka nggak mau repot-repot memperebutkan wilayah, nggak mau berkelahi, dan juga nggak mau berkembang biak. Mereka hanya mengurung diri di tempatnya sendiri. Aktivitas mereka sehari-hari hanyalah makan, minum, tidur, dan membersihkan bulunya. Dari luar, dari yang terlihat, mereka ini seperti tikus-tikus yang sempurna. Nggak ada luka sama sekali pada tubuhnya, bahkan satu goresan pun. Tapi secara psikologis, mereka telah lama mati. Mereka telah kehilangan esensi atau naluri dari apa makna dari kehidupan. Pada hari ke-600, tikus terakhir di Universe 25 terlahir ke dunia. Di tengah-tengah kondisi tanpa kekurangan makanan dan juga air untuk diminum, tanpa adanya predator yang memangsa, di tengah-tengah segala kenikmatan, angka kelahiran telah jatuh telak ke angka 0. Yang artinya nggak ada lagi kehidupan baru di Universe 25. Tikus-tikus muda yang terlahir di tengah-tengah kekacauan tanpa kasih sayang dari ibunya, tidak memiliki kemampuan bersosial sama sekali. Mereka tidak tahu cara mendekati lawan jenis, tidak tahu caranya merayu, tidak tahu caranya untuk kawin. Dan lebih parahnya lagi, mereka tidak tahu cara untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Lahir-lahir mereka sudah menjadi sejenis The Beautiful Ones, salah satu individual yang kosong. Populasi itu kini terjebak dalam fase penuaan massal alias depopulasi. Ribuan tikus yang tersisa hidup secara bersamaan, makan dari sumber makanan yang sama, tapi tidak pernah melakukan interaksi sosial bermakna sama sekali. Mereka hanya menunggu waktu kematian mereka. Kematian yang bukan disebabkan karena penyakit, bukan juga karena kelaparan, tapi kematian karena tutup usia dan ketidakmauan untuk melanjutkan keturunan alias child free. Hingga akhirnya pada tahun 1973, tikus terakhir di Universe 25 menghembuskan nafas terakhirnya. Universe 25 sekarang menjadi sebuah tempat yang sepi, dingin, sunyi, tanpa adanya satupun populasi yang tersisa. Utopia telah membunuh mereka semua. Penelitian yang dilakukan oleh John Calhoun ini kemudian dipublikasikan, dan hasilnya banyak orang yang kaget dengan hasil penelitian ini. Ditambah lagi, pada masa itu, sekitaran tahun 70-an, dunia sedang dikhawatirkan oleh isu ledakan populasi manusia, yaitu masa-masa kelahiran para baby boomers setelah era Perang Dunia Kedua berakhir. Gedung-gedung apartemen pencakar langit mulai dibangun di mana-mana, dan kota-kota besar semakin padat. Masyarakat mulai takut dan melakukan cocok logi, apakah kita mulai membangun Universe 25 kita sendiri? Apakah hingar-bingar di kota besar, kejahatan yang merajalela di mana-mana, dan fenomena antisosial yang terjadi di sekitar kita merupakan awal dari kejadian yang sama seperti yang terjadi di Universe 25. Wajar manusia takut dengan hal ini. Namun begitu, para ilmuwan, sebagian ilmuwan pada masa itu memberikan pendapat yang berbeda terhadap hasil penelitian ini, sehingga membuat kondisi publik agak tenang sedikit. Mereka mengatakan, ya bagaimanapun itu kan tikus. Manusia nggak bisa disamain sepenuhnya dengan tikus. Manusia punya akal sehat. Manusia tidak hanya bereaksi terhadap fenomena lingkungan yang terjadi,
manusia juga bisa mempengaruhi lingkungan alias mendesain lingkungan. Ketika kota mulai terasa padat, manusia menciptakan hukum, etika, dan tata kota. Manusia juga memiliki budaya. Dan yang paling penting, manusia itu adalah makhluk yang bisa menciptakan ruang privat di tengah-tengah keramaian kota. Misalkan memakai earphone ketika berkereta di tengah padatnya kereta, atau membaca buku di tengah-tengah ramainya kafe, atau mengunci pintu kamar setelah lelah seharian berinteraksi secara sosial dalam aktivitas sehari-harinya. Begitulah cara sadar kita sebagai manusia untuk membatasi interaksi, melindungi diri dari stres sosial, dan mencegah runtuhnya kewarasan kita. Tapi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Namun kita tetap harus waspada. Behavioral sink mungkin saja tidak terjadi karena kita kekurangan ruang untuk hidup di muka bumi. Apalagi kan Elon Musk mulai melakukan eksplorasi luar angkasa. Mungkin saja di masa depan kita bisa hidup di planet lain, who knows? Tapi behavioral sink bisa saja terjadi dalam pikiran kita sendiri. Ketika pikiran kita terlalu penuh dengan interaksi sosial di sosial media tanpa henti, atau ketika kita mengalami kelebihan informasi yang kita dapatkan dari internet. Ketika tekanan yang terlihat di sosial media lebih membuat kita pressure daripada apa yang terjadi di dunia nyata. Scroll bukannya pinter, tapi malah bikin overthinking. Karena kelelahan secara mental, kita bisa saja memilih jalan yang sama seperti yang dipilih oleh tikus-tikus di Universe 25. Menjadi antisosial, kehilangan empati, dan menghindari interaksi sosial secara bermakna dengan individual lain. Oke, sekian saja untuk video hari ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Orang bijak selalu meninggalkan like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.